Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Alif As. Kali ini kita akan membahas strategi uji kompetensi ASN P3K. Sebelumnya, bunyikan loncengnya dan klik tombol subscribe-nya. Ini adalah tabel kriteria nilai lulus bagi P3K yang non K2 dan non Serdik, di mana dalam kompetensi teknis dengan jumlah soal 100 dengan waktu 120 menit dengan nilai maksimal 500 poin, di mana satu soal itu nilainya 5 poin. Dan kompetensi manajerial sosiokultural jumlah soalnya 25 dan 20 dengan waktu 40 menit dengan nilai maksimal 200. Ini satu soal nilainya 4 poin nilai benar, akan tetapi ada nilai terendah yaitu 1 poin. Jadi setiap jawaban itu ada poinnya setiap menjawab. Kalau tidak dijawab, poinnya 0. Dan soal wawancara jumlah soalnya 10 dengan waktu 10 menit dengan nilai maksimal 40, yaitu 4 poin masing-masing satu soal. Di sini untuk peserta ASN, calon ASN P3K untuk memenuhi kelulusan yaitu harus memenuhi ambang batas atau passing grade. Kalau kompetensi teknis itu passing grade-nya 320 dengan jumlah soal benar harus 64. Jadi passing grade-nya 320. Dan manajerial sosiokultural itu passing grade-nya 130 dengan jawaban soal benar harus 29. Untuk kompetensi wawancara passing grade-nya 24 dengan jawaban soal benar harus 6. Ini untuk teman-teman peserta P3K yang non K2 dan non Serdik. Di sini harus berjuang keras untuk memperoleh nilai di atas passing grade, terutama pada kompetensi teknis. Ini jumlah soal yang benar harus 64. Ini berat sekali bagi teman-teman yang umurnya masih di bawah 35 tahun dan belum memiliki SK honorer atau K2 dan juga belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi benar-benar diperhatikan pada kompetensi teknis dan juga pada manajerial sosiokultural dan soal wawancara. Tapi kebanyakan pada kompetensi teknis ini harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh belajarnya supaya lolos passing grade pada ujian kompetensi ASN P3K. Bagi teman-teman, tetap fokus. Pada tahap pertama ada keuntungan bagi
sekolah induk karena sudah sinkron dengan data Dapodik. Jadi peserta P3K bisa mendaftar di Satmingkal masing-masing. Nah, ini yang kedua yaitu kriteria nilai lulus bagi P3K yang 35 plus atau umur di atas 35 tahun tetapi non K2 dan non Serdik. Ini bedanya pada kompetensi teknis. Ini mendapat nilai plus yaitu tambahan 15%, yaitu 75 poin pada kompetensi teknis saja. Kalau passing grade-nya 320 berarti harus menempuh atau mendapatkan poin 245 dengan soal yang benar atau soal itu 49 soal yang harus benar. Ini pada kompetensi teknis. Sedangkan pada kompetensi manajerial sosiokultural ini sama atau tetap yaitu 130, tidak ada tambahan poin. Dan wawancara juga 24, tidak ada tambahan poin juga. Akan tetapi bagi peserta P3K yang umurnya di atas 35 tahun harus berhati-hati karena meskipun mendapatkan tambahan nilai 15%, terkadang masih berat untuk memperoleh nilai passing grade 320. Jadi di kompetensi teknis ini benar-benar harus dipersiapkan sebagaimana kita harus mengetahui kemampuan kita masing-masing. Jadi di kompetensi teknis ini meskipun mendapat tambahan 15% harus fokus. Nah, ini tabel yang ketiga yaitu kriteria nilai lulus bagi P3K yang 35 tahun ke atas juga mendapat SK honorer atau K2. Ini mendapatkan tambahan poin 15% ditambah 25%, yaitu 40%. Ini di kompetensi teknis, yaitu mendapat poin tambahan 200 poin. Jadi untuk mencapai 320 poin passing grade itu harus menambah 120 poin yang didapat dari 24 soal yang harus benar, yaitu 120 poin. Jadi bisa nanti passing grade. Nah, untuk kompetensi manajerial sosiokultural ini tetap 130 passing grade-nya dan wawancara 24 poin passing grade-nya. Jadi meskipun mendapat tambahan 15% dan 25% bagi peserta P3K 35 tahun ke atas umurnya dan sudah mendapat SK daerah, SK honorer daerah atau K2, ini harus berhati-hati juga, tidak boleh gagal fokus. Agar semoga bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih.